Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya Na'imatul Fajriyah, NPM 1901011115 dari kelas PAIA semester 3 akan menyampaikan materi pembelajaran tentang Ulumul Quran. Video ini digunakan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali, MPDI. Selamat menyaksikan. Pertama yaitu ijaz. Ijaz secara bahasa berasal dari kata a'jaza yu'jizu ijaz, yang artinya melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Secara istilah, ijaz Al-Quran adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Pelaku ijaz disebut dengan mu'jiz. Mukjizat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu mukjizat material indrawi, yaitu mukjizat yang tidak kekal dan hanya berlaku kepada Nabi selain Nabi Muhammad, serta juga berlaku untuk zaman tertentu ketika mukjizat tersebut diturunkan. Misalnya adalah mukjizat Nabi Daud yang dapat melunakkan besi. Yang kedua yaitu mukjizat imaterial, yaitu mukjizat yang bersifat kekal dan berlaku sepanjang zaman. Mukjizat tersebut adalah Al-Quran, karena penerima mukjizat ini adalah Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai Nabi terakhir, sehingga mukjizatnya harus memiliki sifat abadi. Kemudian segi-segi kemukjizatan Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu keindahan sastranya yang berbeda dengan keindahan sastra orang Arab. Yang kedua, gaya bahasa yang unik. Yang ketiga, kefasihan bahasanya. Yang keempat yaitu kesempurnaan syariat. Yang kelima, menampilkan berita yang bersifat eskatologis. Dan yang keenam, tidak ada pertentangan antara konsep yang dibawakannya dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu nasakh wa mansukh. Secara bahasa, nasakh digunakan untuk arti izalah atau menghilangkan. Selain itu, dapat juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Secara istilah, nasakh yaitu mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau dihapuskan. Kemudian, syarat nasakh antara lain yang pertama yaitu hukum yang mansukh adalah hukum yang syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum adalah khitab syar'i yang datang lebih dulu kemudian dari khitab yang hukumnya dimansukh. Yang ketiga yaitu khitab yang dihapuskan hukumnya tidak terikat dengan waktu tertentu. Kemudian, untuk macam-macam nasakh antara lain, yang pertama yaitu nasakh bacaan dan hukum. Yang kedua, nasakh hukum akan tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nasakh tilawah dengan hukumnya tetap. Adapun jenis-jenis nasakh adalah yang pertama yaitu nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Yang ketiga, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Dan yang keempat adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Kemudian, hikmah keberadaan nasakh dan mansukh antara lain yaitu untuk menunjukkan bahwa antara ayat dan hukum yang dikandungnya memiliki fungsi sendiri-sendiri. Ayat berfungsi untuk dibaca, sedangkan hukum yang dikandung ayat tersebut berfungsi untuk dipelajari dan diamalkan. Kemudian, proses pencabutan serta pembatalan suatu hukum umumnya disertai pergantian ke hukum yang lebih ringan. Terdapat dua golongan ulama yang berbeda pendapat tentang adanya nasakh wa mansukh, baik dari kalangan mutaqaddimin maupun kalangan mutaakhirin. Golongan pertama yang dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nahas, Asy-Syuyuti dan Asy-Syaukani, mereka membenarkan adanya nasakh wa mansukh. Mereka bersandar pada firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 106 dan An-Nahl ayat 101. Sedangkan golongan kedua menentang pernyataan dari golongan pertama, yang dimana mereka menyatakan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat nasakh wa mansukh. Golongan tersebut dipelopori oleh Abu Muslim Al-Isfahani, Al-Fakhruzi,
dan Syekh Muhammad Abduh. Aswahani berpendapat bahwa tak seorang pun dapat atau berhak untuk mengubah firman Allah. Kita wajib mempercayai bahwa dalam Al-Quran tidak ada sebuah pembatalan. Tiga, yaitu qisah Al-Quran. Qisah berasal dari kata al-qashu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Kisah merupakan berita yang berurutan, sedangkan kisah Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat yang telah lalu, kenabian yang terdahulu, dan peristiwa yang telah terjadi. Adapun macam-macam kisah, diantaranya yang pertama yaitu kisah para nabi, yang kedua kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Yang ketiga yaitu kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti halnya Perang Badar, Perang Uhud, Perang Hunain dan Tabuk, Perang Ahzab, Hijrah, Isra Mi'raj, dan sebagainya. Kemudian, faedah kisah diantaranya yaitu yang pertama, menjelaskan asas dakwah menuju Allah, serta pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama Allah, serta memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Dan yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak peninggalannya. Yang keempat, menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya. Yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab. Yang keenam, kisah yang termasuk tergolong sebagai sastra yang menarik perhatian pendengar serta mampu mempengaruhi jiwa. Pandangan ulama mengenai kisah terdahulu dalam Al-Quran. Menurut Mana Khalil Al-Qatan, ia mendefinisikan kisah Al-Quran sebagai pemberitaan Al-Quran tentang hal ihwal umat-umat dahulu dan para nabi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi secara empiris. Ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah inilah yang paling banyak mendominasi ayat-ayat Al-Quran dengan menunjukkan keadaan negeri-negeri yang di tempatnya dan peninggalan jejak mereka. Menurut Hasbi As-Siddiqi, kisah Al-Quran adalah kabar-kabar Al-Quran mengenai keadaan umat yang telah lalu dan kenabian masa dahulu serta peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Kemudian, peran kisah dalam penafsiran diantaranya yaitu menjelaskan prinsip-prinsip dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang disampaikan kepada Nabi. Selanjutnya, menetapkan hati Rasulullah dan umatnya serta memperkuat keyakinan kaum muslimin terhadap kemenangan yang benar dan kehancuran yang fatal. Kemudian, dapat mengoreksi pendapat para ahli kitab yang suka menyembunyikan keterangan dan petunjuk-petunjuk kitab sucinya dan membantahnya dengan argumen-argumentasi yang terdapat dalam kitab sucinya sebelum diubah dan diganti oleh mereka sendiri. Kemudian, kisah Luqman yang disebutkan dalam Quran surah Luqman ayat 12-19, dan yang terakhir keberhasilan syaitan dalam menyesatkan anak Adam yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 27-32. Penggunaan kisah dalam pendidikan yaitu sebagai yang pertama konsep petunjuk atau irsyad, yang kedua konsep dialogis dan menjawab persoalan, yang ketiga konsep mengingatkan atau dzikra, yang keempat konsep hikmah dan pelajaran, dan yang kelima konsep ancaman. Keempat yaitu amthal Al-Quran. Amthal adalah jamak dari kata mathal, yaitu penyerupaan suatu keadaan dengan keadaan yang lain demi tujuan yang sama, yaitu pengisah yang menyerupakan sesuatu dengan keasliannya. Amsal digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan dan kisah yang menakjubkan. Adapun rukun amsal Al-Quran diantaranya yang pertama yaitu harus ada yang diserupakan atau al-musyabbah, yang kedua harus ada alat tasbih, yang ketiga harus ada asal cerita atau al-musyabbah bih, dan yang keempat harus ada segi persamaannya atau wajhul musyabbah. Adapun contoh tamsil terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41.
Orang yang pertama kali mengarang ilmu amsal Al-Quran adalah Syekh Abdurrahman bin Husain An-Naisaburi, dan dilanjutkan oleh Imam Abdul Hasan bin Muhammad Al-Mardawi, kemudian dilanjutkan oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Abi Basrin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Adapun macam-macam amsal dalam Al-Quran, menurut Mana Khalil Al-Qatan, amsal dalam Al-Quran ada 3. Di antaranya yang pertama yaitu amsal musyarrah. Amsal musyarrah yakni amsal yang di dalamnya menjelaskan tentang lafaz masal atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Biasanya banyak ditemukan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu amsal kaminah. Amsal kaminah yaitu tidak langsung atau tersembunyi, atau disebut juga dengan amsal yang tidak tegas dengan sebutan lafaz tamtsil. Dan yang ketiga yaitu amsal mursalah. Amsal mursalah yaitu amsal dengan jumlah-jumlah yang disebut secara terlepas dan tanpa ditegaskan lafaz tasbih, akan tetapi dapat digunakan untuk tasbih. Adapun manfaat mempelajari amsal yaitu yang pertama, dapat mengetahui salah satu aspek kemujizatan Al-Quran. Yang kedua, dapat lebih memahami kandungan ayat Al-Quran yang pelik dengan perantara amsal. Yang ketiga, dapat mentransfer amsal ke dalam pembicaraan sehari-hari bagi kepentingan dakwah Islamiyah. Penggunaan amsal dalam pendidikan. Penggunaan dalam pendidikan yakni dengan mendeskripsikan penggunaan gambar lain dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan akan lebih konkret dan mudah untuk difahami. Amsal dalam Al-Quran digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ajaran terhadap manusia. Untuk yang kelima yaitu aqsam Al-Quran. Aqsam adalah bentuk jamak dari kata qasam yang berarti sumpah. Aqsam sering digunakan dalam percakapan sehingga ia bersifat ringkas. Qasam diartikan sebagai mengikat jiwa agar tidak melakukan sesuatu dengan sesuatu makna yang hakiki maupun i'tiqadi yang dipandang besar oleh orang yang bersumpah tersebut. Adapun unsur-unsur aqsam diantaranya yang pertama yaitu fi'il yang ditansrifkan dengan ba, yang kedua muqsam bih, yang ketiga yaitu muqsam alaih. Adapun macam-macam aqsam Al-Quran, yang pertama yaitu zahir, yang kedua tegas, yang ketiga mudmar. Faedah aqsam dalam Al-Quran yaitu sebagai penguat perkataan yang masyhur untuk memantapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa. Keenam yaitu jadal Al-Quran. Jadal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Pembagian dan macam-macam jadal diantaranya yang pertama yaitu menyebutkan ayat-ayat kauniyahnya yang disertai perintah melakukan perhatian dan pemikiran untuk dijadikan dalil bagi penetapan dasar-dasar kaidah. Yang kedua, membantah pendapat para penantang dan lawan serta mematahkan argumentasi mereka. Yang ketiga, membatalkan pendapat lawan dan membuktikan kebenaran atau kebalikannya. Dan yang keempat yaitu membungkam lawan dan mematahkan hujahnya dengan menjelaskan bahwa pendapat yang dikemukakannya itu menimbulkan suatu pendapat yang tidak diakui oleh siapapun. Metode yang digunakan oleh jadal Al-Quran yaitu dengan cara berpendapat dengan para penantang menggunakan dalil dan bukti yang kuat serta jelas dan dapat dimengerti di kalangan orang awam maupun akademisi. Peranan jadal Al-Quran dalam penafsiran yaitu untuk menampakkan hak kebenaran dan membangun hujah. Untuk yang ketujuh yaitu Israiliyat. Ditinjau dari segi etimologis, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah, yaitu bentuk kata yang dinisbahkan pada kata Israel, yang berasal dari bahasa Ibrani Isra, yang berarti hamba dan yang bermakna Tuhan. Para ulama sepakat bahwa Israiliyat berisi unsur-unsur luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berpendapat tentang jenis materinya. Israiliyat merupakan berita yang dinukil dari Bani Israel
baik orang Yahudi maupun Nasrani. Peran Israiliyat dalam tafsir yaitu sebagai pengaruh kebudayaan Yahudi dan Nasrani terhadap penafsiran Al-Quran. Pandangan ulama terhadap Israiliyat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ulama klasik dan yang kedua yaitu ulama kontemporer. Ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah bertolak dari sudut pandang kedua, yaitu bila Israiliyat sejalan dengan ajaran Islam dapat dibenarkan dan boleh diriwayatkan, sedangkan Israiliyat yang tidak sejalan dengan ajaran Islam harus ditolak dan tidak boleh diriwayatkan. Sementara ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh mengkritik kebiasaan ulama tafsir generasi pertama yang banyak menggunakan Israiliyat sebagai penjelas Al-Quran. Menurutnya, kebiasaan itu telah mendistorsi pemahaman terhadap Islam. Sikap keras diperlihatkan oleh muridnya Rashid Ridho. Ia mengatakan bahwa riwayat-riwayat Israiliyat yang secara ekstrim diriwayatkan oleh para ulama sebenarnya telah keluar dari konteks Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh Israiliyat antara lain adalah Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabbah bin Abdullah ibnu Salam. Kemudian contoh-contoh Israiliyat yang pertama yaitu kisah seorang pria yang melewati sebuah negeri. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 259. Yang kedua, kisah orang yang terputus dari ayat-ayat Allah yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 175 sampai 177. Yang kemudian adalah kisah penduduk sebuah kota yang disebutkan dalam Quran surah Yasin ayat 13 dan 29. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.